kan katanya motivator-motivator di luar sana bilang kalau misalkan ngejalanin bisnis itu enak ya. Itu kayaknya itu salah sih, salah besar. Gimana caranya tim yang tadinya nggak bertumbuh harus ikut bertumbuh juga. Nah, jadi semua hal harus kita pikirkan dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhirnya. Halo kawan Sam, kita kembali lagi di Big Sam Talk. Nah, sekarang ini kita masih sama narasumber kita yang sebelumnya nih, yaitu Kak Said. Nah, Kak Said apa kabar nih, Kak? Halo, Sonia, gimana? Alhamdulillah kabarnya baik. Sonia sendiri gimana kabarnya? Aduh, aku juga baik sih, Kak. Kok kayaknya hari kebetulan. ini ceria banget sih. Aduh, lagi seneng soalnya ketemu Kak Said. Wow. Ini gak sabar mau tanya-tanya nih. Oke. Oke, Kak Said. Jadi di pertemuan sebelumnya sama Kak Rio itu Kak Said kan udah ngebahas nih tentang digital marketing. Iya. Nah, kalau sekarang aku mau tanya yang lebih personal lagi nih, Kak. Wah, ini nggak ditanya udah nikah belum kan ya? Waduh, boleh Kak nanti aku tanya. Oke. Oke, hari ini aku mau tanya nih Kak soal bisnisnya Kak Said yang udah dibangun. Oke. Jadi Kak Said itu kalau boleh tahu udah dari kapan sih Kak bisnisnya? Hal yang saya lakuin bisnisnya pas lagi semester 5 gitu kan, ketika saya masih di tahun 2022 itu kan saya semester 5 ya, berawal dari sebuah ide lomba yang saya lombakan. Saya dulu sering ikut lomba bisnis Sonia. Jadi dari lomba satu ke lomba lainnya terus sampai akhirnya dapat pendanaan. Dan dapat dana hibah dari Kemenristek Dikti 2 kali tuh dapatnya. Di tahun pertama, di tahun kedua dapat. Ya udah, saya pikir kayaknya kalau misalkan cuma sebatas ide sayang banget nih. Harus direalisasiin. Gitu karena saya kan kebetulan saya alumni UNJ ya. Di UNJ itu banyak startup yang dibuat tapi hanya sebatas ide doang. Gitu. Hanya sebatas itu tapi tidak direalisasiin padahal ide-idenya bagus banget. Nah, hal itu saya jadi terdorong untuk akhirnya saya pengen merealisasikan ide bisnis saya. Dan kelas Digi berawal juga dari sebuah keresahan. Karena kelas Digi itu kan kelas digital marketing, digital business, dan juga digital branding, ya kan? Kami nyediain in-house training juga tuh. Nah, pada waktu itu saya pengen ikut bootcamp digital marketing. Ternyata harganya 15 juta. 15 juta kayak gitu. Nah, dari situ saya pikir gimana caranya biar teman-teman mahasiswa bisa ikut juga kelas digital marketing dengan harga yang terjangkau. Karena kan kalau teman mahasiswa kan biasanya kantongnya terbatas ya, benar gak sih? Betul banget, ya. Kak. Nah iya, makanya hal itu saya pengen nge-provide hal tersebut biar teman-teman mahasiswa bisa belajar digital marketing juga. Kenapa digital marketing? Karena demand-nya lagi tinggi banget pada waktu itu. Sekarang pun lagi tinggi banget, untuk 10 tahun ke depan juga lagi tinggi banget. Semua industri butuh terkait digital marketing. Itu sih awal mula kenapa akhirnya saya bangun Kelas Digi, berawal dari sebuah keresahan, terus berawal dari sebuah ide lomba yang dilombakan sampai akhirnya bisa direalisasiin pada hari ini. Kayak gitu, Kak Sonia. Oke, jadi keren banget ya Kak, itu yang awalnya cuma keresahan mahasiswa yang gak punya uang, yang uangnya terbatas, dilombain, terus akhirnya bisa jadi bisnis. Bener. Itu kan udah bertahun-tahun juga ya Kak, udah sustain sampai sekarang. Kalau boleh tahu itu apa sih Kak bagian tersulit yang Kak Said alamin selama ngejalanin bisnis ini? Iya, hal yang paling tersulit adalah yang pertama karena kita tadi awalnya adalah masih mahasiswa ya, jadi kami pada waktu itu terbatasnya karena waktu gitu, karena kami membagi waktu nih antara akademik, bisnis yang lagi dijalankan, terus juga apalagi modal, keterbatasan modal lah pada waktu itu, karena ya masih teman-teman mahasiswa nih, kita cuma ngandelin dari pendanaan inkubasi bisnis aja pada waktu itu. Nah, hal tersebut alhamdulillah bisa terjalankan dengan baik di tahun pertama. Di tahun pertama kita nggak digaji sama sekali. Kita belum dapetin income sama sekali.
Karena ya lagi-lagi ketika kita ngebangun bisnis, apalagi perintis ya, saya pribadi bukan pewaris nih Sonia gitu. Jadi namanya perintis ya harus siap tuh ngebangun hal-hal tersebut, harus siap nggak digaji dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kalau kata motivator di luaran sana yang jalanin bisnis enak dan lain sebagainya, kayaknya itu dia belum ngejalanin bisnis sama sekali deh. Karena ketika ngejalanin bisnis apalagi sebagai perintis itu banyak hal-hal sulit yang harus dilewatin, hal-hal yang struggle yang harus dilewatkan. Seperti itu sih Sonia, kayak gitu. Oke Kak, nih kita sebagai sesama perintis bukan pewaris nih Kak. Ada nggak sih Kak realita waktu Kak Said itu ngejalanin bisnis pertama kali? Waktu itu udah berjalan tuh kayak ternyata gini ya gitu. Iya, pada waktu itu kan saya seorang digital marketer juga. Jadi ketika saya masih jadi mahasiswa, saya mulai kerja full time itu di semester 6. Semester 5 masih magang, sekalian ngebangun bisnis kelas Digi gitu. Nah, ketika lagi bangun bisnis tersebut, kan katanya motivator di luar sana bilang kalau misalkan ngejalanin bisnis itu enak ya. Gitu kayaknya itu salah sih, salah besar. Kenapa? Karena saya pribadi kan sambil kuliah pada waktu itu sambil kerja juga full time. Di semester 6 saya mulai kerja full time sebagai social media strategist. Itu awal mula karir saya di bidang digital marketing. Nah, kalau misalkan saya kerja, ya udah posisi saya memikirkan hanya sebatas gimana konten itu bisa naik, gimana konten itu bisa sampai ke audiens, gimana komunikasi brand itu bisa sampai ke konsumen. Itu hanya sebatas itu karena saya pada waktu itu posisinya sebagai digital marketer aja. Nah, ketika saya ngejalanin sebuah bisnis, banyak hal yang harus saya pikirkan. Gimana cara ngebangun tim? Gimana cara operasional cost-nya bisa ketutup nih tiap bulannya? Gimana caranya tim yang tadinya nggak bertumbuh harus ikut bertumbuh juga. Nah, jadi semua hal harus kita pikirkan dari A sampai Z-nya. Dari awal sampai akhirnya. Seperti itu. Itu yang mungkin kendala-kendala realita yang tidak terlihat dalam ngebangun sebuah bisnis. Pertama karena saya juga kelas digital marketing ya. Pas di tahun pertama tuh yang pesertanya cuma ada 8 orang awalnya gitu. Padahal itu harganya cuma 50 ribuan pada waktu itu. Nah terus setelah itu saya kembangin lagi dan di tahun kedua kita ngadain bootcamp, ngundang influencer dan sebagainya dan akhirnya ternyata works untuk dijalankan dan saya nemuin performa kelas yang bagus tuh kayak gini loh, kelas yang gak bagus kayak gini-gini, kelas yang dibutuhin pasar tuh kayak gini. Jadi dari realita itu saya bisa dapetin pembelajaran yang banyak sih, kayak gitu sih Sonia. Oke Kak, jadi learning by doing ya Kak. Betul. Jadi yang awalnya itu masih ngeraba-ngeraba nih, yang awalnya kita itu cuma taunya tuh beberapa hal, tapi di balik itu ternyata masih banyak lagi hal yang perlu diperhatikan. Betul. Nah ngomongin hal yang perlu diperhatikan ini nih Kak, kalau Kak Said bisa flashback lagi ke masa lalu waktu pertama kali ngebangun bisnis itu apa sih yang pengen Kak Said ganti atau mungkin diubah gitu? Kalau yang diubah, insya Allah kalau saya pribadi, saya nggak menyesali apa yang telah saya jalankan selama ini. Gitu. Cuma yang saya pengen tekankan adalah untuk teman-teman ketika pengen ngebangun sebuah bisnis, apalagi memberanikan resign. Pada waktu itu saya resign juga dari kantor dari BRI, resign dan memang fokus ke kelas Digi ini. Hal yang mungkin harus diperhatikan adalah teman-teman harus siap secara finansial, ada uang dingin ketika memang sudah sudah berani untuk resign dari kantor untuk menjalin fokus ke bisnis. Harus udah punya uang dinginnya nih. Ketika ada bisnisnya memang kenapa-kenapa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman harus punya mentor. Ya, punya mentor ya, karena terkadang mentor kita nggak mungkin nggak gagal, pasti akan ada gagalnya. Tapi dengan adanya mentor tuh tahu jalan mana yang ada lubangnya, mana yang nggak ada. Belok ke kanan, di kiri jalannya banyak lubangnya. Jalan ke kiri, di kanan banyak lubangnya. Nah, seenggaknya kita bisa meminimalisir kesalahan yang ada dengan adanya mentor tersebut. Gitu. Mentor itu ya mereka udah berpengalaman, udah jauh mainnya sehingga kita bisa
meminimalisir kesalahan tersebut. Bukan berarti meniadakan kesalahan, tapi meminimalisir hal tersebut. Seperti itu sih mungkin yang harus dibangun kayak gitu. Sonia. Oke, kawan Sam, seperti yang udah dibilang sama Kak Said tadi, sebelum kawan Sam ini membuka bisnis, apalagi untuk kawan Sam ini yang merupakan seorang pekerja, kawan Sam ini penting untuk mempunyai yang namanya safety net atau uang dingin, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, begitu ya Kak Said. Kemudian yang kedua itu, kawan Sam itu memerlukan mentor untuk ada yang bisa membimbing kawan Sam. Oke Kak Said, kita kembali lagi nih ke topik sebelumnya, masih yang nyambung sama entrepreneurship. Nah, menurut Kak Said nih, kesalahan apa sih yang sering dilakuin sama entrepreneur muda? Oke, yang banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama entrepreneur muda adalah yang pertama, mereka nggak punya mentor, gitu kan? Karena yang tadi saya bilang, mentor ini penting banget. Kadang mereka cuma jalan ya udah otodidak pasti kemungkinan gagalnya tuh besar banget gitu. Terus yang kedua adalah dia tidak konsisten. Nah itu kadang semangatnya cuma di awal. Itu banyak banget itu anak-anak muda, Gen Z dan lain sebagainya. Oh gue pengen bikin bisnis ini. Wow, udah dibikin sosmednya, udah dibikin landing page-nya dan lain sebagainya. Tapi cuma semangat di awal. Ketika baru sebulan bisnisnya nggak laku, udah tuh berhenti tuh. Padahal kan pebisnis itu harus punya mental survival ya, gitu. Harus punya mental survival. Ketika dia harus siap nggak laku, harus siap ditinggalin sama timnya, harus siap ditinggal sendirian sama orang-orang terdekatnya. Itu banyak banget yang harus dijalankan. Jadi nggak punya mentor. Terus nggak konsisten. Yang ketiga, tidak membangun tim dengan baik. Maksudnya apa? Dia terkadang bangun timnya hanya sebatas teman dekat gitu. Kadang yang asik diajakin temenan belum tentu asik diajakin bisnis. Ada juga yang dia asik diajakin bisnis belum tentu asik diajakin temenan. Nah makanya ketika bisnis bareng teman, hal yang harus dibuat adalah harus ada hitam di atas putih. Karena terkadang kalau misalkan kita bisnis bareng teman, lu sama teman aja kaku banget. Gak usah lah dicatat-catat keuangan gue. Gak usah lah gini. Nah itu terkadang profesionalitasnya gak ada ketika bisnis bareng teman. Makanya hal yang saya lakukan ketika kebetulan bisnis saya bareng teman juga, tapi beda angkatan. Itu kenapa akhirnya kita beda angkatan, itu biar ada hierarkinya. Biar ada egonya tuh gak main gitu loh. Karena kita mungkin sama yang atas lebih hormat, yang atas juga sama yang bawah lebih menghargai dan lain sebagainya. Jadi saling menutupin satu sama lain. Nah itu yang saya bangun ketika di kelas DG. Hierarki itu banyak teman-teman saya bangun timnya satu angkatan nih. Jadi sama-sama ego. Ketika lagi pengen bangun karir, ya udah semuanya bangun karir. Akhirnya sibuk, bisnisnya terbengkalai. Ketika egonya, emosinya juga belum stabil sama-sama. Jadi terkadang bisnis bareng teman juga perlu perlu jadi catatan tersendiri tuh. Harus ada profesionalitas di dalamnya. Mungkin itu sih Sonia. 3 hal itu yang harus dibangun. Yang pertama harus punya mentor. Kesalahannya adalah nggak punya mentor. Kedua dia nggak konsisten. Yang ketiga tidak membangun tim dengan baik. Gitu. Itu Sonia. Oke, terima kasih banyak nih Kak Said untuk insight-nya yang sangat bermanfaat banget nih bagi kawan Sam nih. Misalkan yang ingin berbisnis bisa di take notes dan semoga bisnisnya itu akan dilancarkan. Kemudian kalau kawan Sam ini juga membutuhkan mentor kayak yang dibilang Kak Said tadi, kawan Sam boleh banget nih ngepoin yang namanya BLC atau Big Sam Learning Center, karena di sana kita menyediakan video-video penting yang bisa menjadi patokan teman-teman yang bisa dipelajari untuk melakukan bisnis begitu. Oke, nah baik kawan Sam, terima kasih juga Kak Said atas waktunya hari ini. Aku Sonia pamit undur diri. Terima kasih.